Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ali Ikhwan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem yang berkaitan dengan CBIS atau Computer Based Information System. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Ananda Salsabila Hairi sebagai pemateri pertama dan teman saya Muhammad Naufal Fatin Hibrizi sebagai pemateri kedua dan yang terakhir Muhammad Hafi Isfahan sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja. Sistem Informasi Berbasis Komputer atau CBIS mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali, serta visualisasi dan analisis. Pada sistem informasi akuntansi atau SIA merupakan suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Contohnya, sistem informasi yang terdapat pada Hotel Grandika Setiabudi Medan. Hotel Grandika Setiabudi Medan menerapkan sistem informasi akuntansi yang sudah menggunakan sistem komputerisasi terhadap pencatatan dan pelaporan informasi akuntansi. Proses pencatatan informasi akuntansi dilakukan dengan sistem komputerisasi yang dilakukan secara harian. Sedangkan dalam hal pelaporan informasi akuntansi dilakukan secara bulanan. Sistem informasi akuntansi penjualan kamar. Yang pertama, penjualan tunai. Menurut Bapak Jailani Siregar bagian Income Audit menjelaskan bahwa prosedur penjualan kamar secara tunai adalah sebagai berikut. Pertama, pelanggan melakukan reservasi kepada resepsionis dan memilih kamar yang ingin digunakan. Kemudian resepsionis memasukkan data identitas pelanggan tersebut ke PowerPro Hotel Front Office System. Setelah itu, resepsionis menyiapkan formulir registrasi kepada pelanggan tersebut. Kedua, ketika pelanggan tiba di hotel, pelanggan mengisi formulir yang sudah diberikan resepsionis dan memberikan deposit yang sudah ditentukan. Dan resepsionis memberikan tanda bukti pembayaran deposit. Jika pelanggan pembayarannya dibayarkan oleh perusahaannya, formulir registrasi saja dengan melampirkan data pelanggan seperti KTP atau ID card perusahaannya. Yang ketiga, setiap akhir shift, seorang resepsionis menghitung jumlah penerimaan uang cash disesuaikan dengan jumlah yang diinput ke dalam PowerPro Hotel Front Office System. Yang keempat, uang tersebut dirincikan dan dicatat pada bagian amplop remittance. Setelah itu, uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam brankas yang keesokan harinya akan diambil oleh accounting atau general kasir. Yang kelima, untuk bukti data uang yang dimasukkan ke dalam komputer disusun rapi serta melampirkan semua supporting bill-nya dan diserahkan kepada leader yang bekerja pada saat itu untuk dilakukan pengecekan ulang sebelum dicek kembali dengan duty manager. Keenam, pada saat pelanggan check out, resepsionis memberikan sisa deposit yang diberikan pada saat check in dengan melampirkan formulir paid out. Formulir ini harus ditandatangani oleh pelanggan setiap mengambil sisa depositnya. Jumlahnya harus sesuai dengan yang tertera di sistem PowerPro Hotel Front Office System. Setelah itu, resepsionis menginputnya
di sistem komputer sebelum di-checkoutkan. Oke, kita lanjut yang kedua, penjualan kredit. Ada beberapa pelanggan yang ketika check-in, beban tagihan kamar dan lain-lainnya dibebankan ke perusahaannya. Atau ada juga agen travel yang melakukan pemesanan kamar dengan menggunakan voucher dari agen travel yang sudah bekerja sama dengan pihak hotel. Menurut Bapak Zailani Siregar, bagian income audit menjelaskan bahwa prosedur penjualan kamar secara kredit adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan tunjukin flowchartnya atau bagian alirnya. Yang pertama itu pelanggan corporate dan agen travel memesan kamar melalui sales marketing. Yang kedua, sales marketing mengajukan kepada pelanggan untuk mengisi formulir fasilitas kredit. Yang ketiga, formulir fasilitas kredit yang telah diisi pelanggan diserahkan kepada bagian keuangan dan akan dievaluasi apakah pelanggan tersebut layak mendapatkan fasilitas kredit dari hotel. Yang keempat, sudah dianggap layak oleh bagian keuangan pelanggan, boleh mengirimkan grade letter kepada hotel. Yang kelima, pelanggan ketika check-in menunjukkan dan menyerahkan graded letter atau voucher kepada resepsionis. Resepsionis memeriksa pesanan pelanggan tersebut di sistem komputer. Setelah itu memverifikasi voucher yang dibawa pelanggan tersebut untuk disesuaikan dengan data yang dimasukkan ke dalam komputer sebagai bagian reservasi. Jika pada saat disesuaikan dengan sistem komputer tidak ada data reservasi yang dilakukan oleh perusahaan atau agen travel tersebut, resepsionis akan menginformasikan kepada bagian reservasi apakah perusahaan atau agen travelnya sudah melakukan reservasi kamar tersebut. Jika belum ada, resepsionis akan menghubungi perusahaan atau agen travel untuk melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya yang ketujuh, resepsionis memasukkan data pelanggan ke dalam komputer. Yang ke-8, pada saat pelanggan tersebut check out, resepsionis meminta tanda tangan pada bil pelanggan itu agar menjadi bukti perusahaan pelanggan. Yang ke-9, Dati manajer melakukan pengecekan ulang di malam hari agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh resepsionis. Semua report penjualan kredit diberikan kepada bagian income audit untuk dilakukan pengecekan ulang sebelum dimasukkan datanya ke dalam komputer. Yang terakhir, semua beban piutang tersebut dikelompokkan datanya ke dalam Power Hotel Front Office System Housefolio agar mudah dilakukan penagihan oleh bagian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi yang diberikan oleh dosen pengampu. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.